Siap siaga di garis depan, Menteri Pertahanan Israel Katz mengumpulkan rekrutan baru di Hashomer Kamis. Zionis Israel berencana menambah pasukan cadangan hingga 400.000 personel. Rekaman video menunjukkan Menteri Pertahanan Israel Katz bersama Kepala Sumber Daya Manusia Angkatan Darat bertemu dengan para rekrutan muda dari Brigade Penerjun Payung dan unit komando di Pusat Perekrutan Tel Hashomer Kamis. Penambahan personel IDF ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Juru bicara militer Israel Evi Devrin mengatakan kekurangan sedikitnya 15.000 personel militer. Mengatasi hal itu, Netanyahu bersama kabinetnya mendorong dilakukan perubahan aturan wajib militer ke Knesset atau parlemen, termasuk dengan rencana perubahan undang-undang tentang masa wajib militer. Amerika Serikat mengirim ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 tentara di tengah pembahasan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina dan dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman reski akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Lebih dari 1 juta pejuang Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Teheran menegaskan kesiapan menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung di wilayahnya. Dilansir dari media Iran, Tasnim News Agency, lebih dari 1 juta warga Iran telah disiapkan untuk menghadapi potensi serangan darat Amerika Serikat. Laporan ini muncul setelah kabar mengenai operasi darat terhadap Iran diduga telah direncanakan Amerika Serikat. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Selain itu terjadi lonjakan pendaftaran dari kalangan pemuda, Basij, Garda Revolusi Iran, dan militer untuk ikut serta dalam potensi konflik darat. Bagian utara hidup dalam ketakutan. Hampir setiap 10 menit sekali sirine berbunyi, pertanda mereka harus segera berlari ke tempat perlindungan. Mencekam, itulah suasana di kota Kiryat Shmona, Israel Utara. Warga Israel hidup dalam ketakutan di tengah serangan roket Hizbullah. Warga Israel Utara menjadi cemas karena merasa jadi sasaran serangan lintas batas Hizbullah yang secara rutin terus berlangsung sejak perang AS Israel dengan Iran 28 Februari lalu. Menurut warga setempat, setiap 10 menit ada alarm yang mengharuskan mereka pergi ke tempat perlindungan. Komando Pertahanan Dalam Negeri mendesak warga untuk patuh tetap berada di tempat perlindungan. Beberapa hari sebelumnya ada ledakan besar, sebuah roket yang menghantam beberapa rumah di kota tersebut. The area, but what I want to emphasize is the rocket that was used here is a cluster missile. This has one purpose and one purpose only: to maximize civilian damage and casualty counts. So we call on the public, continue listening to instructions of the Home Front Command and the Israel Police. Stay close to protected shelters. When sirens go off, go in protected shelters. We've seen. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Oh my God! We are back here.
Pemirsa, Iran kembali meluncurkan serangan balasan besar-besaran ke wilayah pendudukan Tel Aviv. Sejumlah bangunan dan kendaraan rusak parah. Wow. Fireball. Serangan yang terdiri dari beberapa gelombang rudal dan drone ini dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel. Hal ini menyebabkan kerusakan berat pada bangunan-bangunan strategis Israel. Sejumlah bangunan hunian dan kendaraan juga dilaporkan mengalami kerusakan berat. Situasi di Tel Aviv pun mencekam dengan sirine peringatan yang terus berbunyi di sepanjang kota. Pemirsa, sungguh biadab tentara penjajah Israel tega menyiksa seorang balita di Gaza dengan rokok dan paku. Tindakan sadis ini diduga agar ayah korban mau memberikan keterangan kepada tentara Zionis. Inilah Karim Abu Nasar, balita 18 bulan yang diduga disiksa oleh tentara Zionis Israel di jalur Gaza. Kakeknya, Mohamed Husni Abu Nasar, mengaku cucunya disiksa oleh tentara Israel setelah ditahan bersama ayahnya di sebuah pos pemeriksaan. Balita tersebut disundut rokok dan paku setelah dipisahkan dari ayahnya, Osama Abu Nasar. Osama bersama anaknya diketahui pergi membeli kebutuhan Hari Raya Idul Fitri di sekitar Camp Al-Maghazi, Gaza Tengah. Setelah mengalami penyiksaan selama 10 jam, Karim Abu Nasar akhirnya dikembalikan kepada keluarganya melalui Palang Merah Internasional. Namun sang ayah, Osama Abu Nasar, dilaporkan masih berada di dalam tahanan. Diduga balita ini disiksa tentara Zionis agar ayahnya mau memberikan informasi tertentu. روحت على سبيل انه ما فيش اصابه في الولد بالصليب، نومت امه في الدار صرخ الولد في بيد امه وكانه لطشته كهرب، كان لطشته كهرب، صرخ، كشفوا عليه البنطلون لقوا فيه نفوذ وضربات وملزق رجله، وانا صرخ جدته وصرخ امه وتقول جواد مصاب جواد مصاب، يا ولاد فيش في حاجه انا جبته من الصليب وهو الطريق ساكت الولد. اتفاجأنا عاد هم نظام تلفلف سلمونا في الشارع اللي فهمتوه، المهم ثاني يوم اخذنا يوم العيد على المستشفى. Insiden ini memicu kemarahan luas dari aktivis pro-Palestina di seluruh dunia. Tindakan ini dinilai mencerminkan pola perlakuan yang tidak manusiawi terhadap warga Palestina, terutama anak-anak. Pemirsa, Kuwait merilis rekaman kebakaran besar di Bandara Internasional Kuwait. Hal ini menyusul dugaan serangan pesawat tak berawak Iran pada hari Rabu. Video yang direkam pada hari Kamis dirilis oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kuwait menunjukkan tangki bahan bakar dilalap api dengan kepulan asap tebal membumbung ke langit. Menteri Dalam Negeri Kuwait Fahad Yusuf Saud Al-Sabah juga terlihat memantau respons dari ruang operasi. Sebelumnya, otoritas penerbangan sipil Kuwait mengatakan sebuah drone telah menabrak tangki bahan bakar di bandara. Hingga kini Iran belum memberikan komentar resmi terkait insiden tersebut.